kabar baik untuk perusahaan ini. Apa kabar baiknya dan perusahaannya apa yang saya maksud akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, oke? Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Medco Energy International Tbk atau kode sahamnya MEDC. Nah, ini perusahaan yang saya maksud dan kondisinya saat hari Jumat tanggal 22 Desember harganya di closing di 1130 per lembar. Atau secara indikator PI-nya itu udah 5,68 kali, lalu PBV-nya ada di 1,03 kali gitu. Dan yang menariknya adalah di Stockbit mereka dihargai harga wajarnya tuh 68.000. Wow. Kalau kita bagi dengan jumlah lembar 68.000 triliun ini maksudnya 68 triliun 68 triliun ini kita bagi dengan jumlah lembarnya 25,14, hasilnya harga wajarnya 2.723. Cuman ini berdasarkan dari perhitungan Stockbit ya, enterprise value-nya mereka. Bukan ini kabar baiknya. Kalau kabar baiknya ini ya sudah selesai gitu. Kabar baiknya adalah nah ini. Medco Energy atau MEDC merampungkan akuisisi 20% saham 2 blok migas di Oman. Ini hal yang positif. Mereka mau mengakuisisi 20% kepemilikan di 2 Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA) di Kesultanan Oman dari Oki Exploration and Production LLC. Medco mengakuisisi 20% kepemilikan atas EPSA produksi blok 60 dan 20% kepemilikan atas EPSA eksplorasi blok 48. Keduanya berlokasi di barat, tepatnya di bagian barat Oman dekat perbatasan Arab Saudi. Wow, luar biasa ya. Jadi nextnya jikalau di laporan keuangan dari Medco terdapat keuntungan atau laba dari yang namanya bunga atau dividen, ya tidak lain dan tidak bukan dan mungkin kemungkinan besar adalah berdasarkan dari sini. Dari mereka menaruh porsi kepemilikan di EPSA tadi. Di Exploration and Production Sharing Agreement. Itu. Oke. Terus sedangkan lokasinya ini seluas ini kita menjadi operator kedua bla 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 bla. Oke, produsen. Nah, ini yang menjadi menarik adalah Oki EP akan tetap menjadi operator kedua blok tersebut dan akan memfasilitasi pertukaran keahlian dalam eksplorasi gas, pengembangan lapangan, penerapan teknologi serta proses keberlanjutan melalui penempatan pekerja Medco Energy di operasi bersama dan penguasaan penugasan korporasi bilateral. Nah ini yang menarik menurut saya. Akuisisi ini adalah Oki EP adalah produsen terbesar ketiga di Oman dan merupakan anak usaha dari Oki Group SAOC, Grup Energi Terintegrasi Global milik Kesultanan Oman. Jadi ini tahap atau join yang bagus dari Medco, percaya hal yang positif sih. Tuh. Oke. Ini kabar baiknya satu. Yang kedua adalah bos dari Medco sendiri yaitu Pak Roberto Lorato. Ya, Pak Roberto Lorato keluarga negaranya Itali di mana beliau membeli kembali saham Medco. Jadi sebelum transaksi kepemilikannya adalah 141 juta. Ya, tepatnya di 141.829.260. Lalu setelah transaksi jadi 143.724.260 atau beliau membeli sebesar saya hitung dulu kurangi 141.829.260. Nah, nilainya sebesar 1 juta lembar. Di harga ini ini ada di bawahnya. Jumlah saham yang dibeli adalah 1.895.000 lembar dengan harga rata-rata 1.132,35.
Kalau ini kita kalikan dengan 1132,35, hasilnya adalah beliau merogoh kocek 2,1 miliar. Oke, 2,1 miliar. Nah, ini Pak Roberto Lorato. Kita lihat ya. Secara profil perusahaan Roberto Lorato, nah ini adalah direksi, salah satu direksi yang ada di Medco Energy sendiri. Nah, ini hal yang bagus ya. Direksi membeli saham, menambah kepemilikan, harusnya menambah trust dari pemegang saham atau investor retail lainnya. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa beliau ini nggak hanya kerja aja, beliau juga kerja mendapatkan bayaran lah ya, kasarannya seperti itu. Tetapi beliau juga menilai aslinya harga saham Medco sekarang ini murah atau worth it lah ya untuk dibeli, dan menilai harusnya harganya kedepannya bisa lebih tinggi. Sesimpel itu sih, that's why beliau melakukan pembelian. Kalau saya sebagai orang di direksi atau komisaris lah ya suatu perusahaan, saya kerja di perusahaan tersebut, saya punya kepemilikan, terus harga sahamnya itu di bawah harga wajarnya, itu di atas dari harga pasar, ya pasti akan saya beli. Sesimpel saya akan nambah kepemilikan lagi gitu. Karena nantinya kalau menurut saya harganya sudah berada di posisi yang tepat, harga wajarnya atau kemahalan atau overvalue lah bisa dikatakan, ya saya bisa taking profit atau bisa mendapatkan dividennya. Nah, that's why kalau Pak Roberto Lorato sebagai direksi melakukan pembelian ini hal yang menurut saya positif sih. Hal yang positif menunjukkan bahwa ya beliau aja beli loh, berarti kan beliau yakin harga sekarang salah atau harga sekarang murah atau ke depannya bahkan lebih tinggi lagi. Sesimpel itu sih. Cuman yang jadi pertanyaan adalah kalau kita combine dengan yang namanya teknikalnya, kondisinya ini sekarang berada di demand area. Kondisi dari si Medco Energy sendiri, dan ini sudah capai targetnya, di sini sudah capai terus balik lagi. Ini jadi bisa saya hapus double top inverted cup and handle-nya. Ini turun dia balik lagi. Nah, ini kalau kondisi seperti ini apa yang dilakukan? Buat yang trading bisa aja beli dengan stop loss di bawah 1100, that's it gitu. Kenapa 1100 ya, ini support terdekatnya sih. Beberapa kali jebol susah jebol 1101 kali mantul, 2 kali mantul, ini yang mau ketiga ternyata jebol. Ternyata ini penurunan dari inverted cup and handle belum selesai, terus diselesaikan, terus balik naik lagi, dan ditambah ini adanya dividen. Jadi ada penurunan karena setelah dividen ini make sense, terus dia melanjut naik lagi, jadi bisa dikatakan harga 100 hasilnya kuat-kuat aja gitu. Ini sebelumnya sempat jebol lagi, terus turun tanpa volume. Di tanggal 18 terus naik lagi. Terus tanggal 21 hari Kamis dia sempat sentuh 1100, balik naik lagi. Jadi 1100 angka yang krusial, angka yang bisa dikatakan psikologis, tapi ya juga jadi support yang kuat gitu. Itu sih saya menilai ya, jadi hal yang positif. Dan kalau Bapak Ibu dan teman-teman beli di harga 1100, artinya Bapak Ibu dan teman-teman beli di bawah average dari Pak Roberto Lorato yang dibeli di tanggal ini. Tanggal berapa ini ya? Tanggal 19, jadi kemungkinan 17 lah. 17 kan hamil A+2 gitu. 17 15 gitu. Tapi kalau average awal beliau berapa? Ya kita tidak tahu, karena yang dibeli oleh beliau itu kan tidak keseluruhan saham yang beliau miliki. Hanya 1 jutanya aja, atau senilai berapa persen ya? 1895 ya, dibagi dengan jumlah lembarnya beliau. Nah, ini hanya 1%-nya dari yang beliau miliki gitu. Karena beliau memiliki terakhir kan average-nya sekian, 1132. Gitu sih yang saya bisa sharekan tentang Medco. Jadi ada 2 good news yang bisa saya share, yaitu direksi beli lagi dan Medco menyelesaikan akuisisi perusahaan yang ada di Oman senilai 20%, that's it. Itu sih, dan menurut saya itu hal yang positif. Oke. Mungkin itu yang saya bisa share tentang Medco Energy, semoga bermanfaat. Jikalau ada insight atau view lain tentang Medco, boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.